Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nakoy? Saya mengucapkan syukur kepada Allah, kepada Tuhan karena melihat Anda hari ini dalam keadaan bahagia. Dan semoga bahagia Anda bahagia tanpa syarat. Selalu bahagia dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun, bahkan dalam keadaan apapun, teman-teman yang luar biasa. Ya, saya juga bahagia hari ini ada Zelia yang sedang Zoom sekolah ya sayang. Kok kesini? Sekolah dulu fokus Ini mengaduk. Ngaduk. Ya. Saya mendoakan Anda dan keluarga Anda dalam keadaan bahagia bersama putra, putri Anda, ayah, ibu, pasangan, dan keluarga kecil Anda dimanapun Anda berada tetap menjaga perasaan bahagia. Karena perasaan bahagia kita ini adalah sebuah rezeki yang berlimpah, teman-teman. Orang yang bahagia, dia akan bisa menjadi magnet rezeki. Orang yang bahagia, dia bisa menarik rezeki. Orang yang bahagia, apalagi bahagianya tanpa syarat, dia bisa dikejar-kejar rezeki. Nah, banyak orang yang kemudian dia lupa bahwa rezeki itu sebenarnya kadang-kadang rumusnya simple. Kalau rezeki ya rumusnya adalah yang paling kaya, adalah yang paling pintar, tentu saja ya para profesor, para guru besar, para doktor semuanya kaya raya semua. Ya, tapi ternyata teori ini tidak seperti itu ya. Ada seorang teman saya lulusan kelas 6 SD, nggak lulus, namanya Pak Basrizal Koto, punya penghasilan sehari 1,4 miliar. Ya, kalau rezeki ukurannya adalah yang paling kerja keras, tentu saja para teman-teman saya kuli bangunan, mereka pasti lebih kaya dibandingkan kita. Kenapa? Karena dia kerja bahkan bisa larut malam, lembur. Saya punya saudara yang lembur tiap malam tuh lagi bangun apartemen. Tapi keadaan juga biasa aja. Berarti ada satu hal yang sederhana, tapi seringkali diremehkan, seringkali dilupakan oleh banyak orang adalah happiness, kebahagiaan. Nah, bahagia tanpa syarat yang saya juga tulis bukunya di sini, buku terbaru saya di tahun 2020. Ada satu buku bahagia tanpa syarat ini yang kemudian ternyata ini bisa menjadi kekuatan dari kita berhubungan dengan rezeki, teman-teman hebat. Nah, rezeki ini sangat erat hubungan dengan bahagia. Di dalam buku Happiness yang saya tulis ini, suatu hari ada seorang bapak yang bapak ini selalu mancing dan setiap dapat ikan besar, bapak ini selalu membuang ikannya. Dapat ikan besar dia buang, dapat ikan besar dia buang, selalu kayak gitu. Sehingga anak-anak muda yang ikut mancing jadi penasaran kenapa bapak itu membuang pancingannya ya, membuang ikannya, sementara kita butuh ikan besar. Akhirnya anak pemuda ini penasaran dan bertanya, bapak kenapa ya dapat ikan besar malah dibuang sementara kita dapat ikan kecil terus? Sang bapak mengatakan bahwa dia bilang seperti ini ya, adek ya, bapak ini di rumah kualinya kecil, nggak cukup kalau dapat ikan besar ini nanti gimana cara masaknya itu. Nah, metafor dari sang bapak yang membuang ikan-ikan besar itu diibaratkan seperti kita yang rajin membuang rezeki tanpa kita sadari. Ya, harusnya kita dapat rezeki yang besar, ternyata kita buang. Kenapa? Karena nggak kuat kualinya. Dan kuali itu adalah hati kita, diri kita masing-masing. Oleh karena itu, di dalam pelatihan Seven Awareness, saya tulis bahwa orang sukses itu adalah orang biasa, namun mereka memiliki hati yang luar biasa. Hati yang luar biasa inilah yang akan membedakan siapa pemenang, siapa leader, dan siapa loser, teman-teman hebat. Nah, sahabat-sahabat Nakoy, dimanapun Anda berada, seringkali banyak orang membuat bahagia itu dengan berbagai syarat. Ya, mereka juga disebutkan dalam buku ini menjadi manusia jika. Manusia jika saya sukses, saya bahagia. Jika saya kaya, saya bahagia. Jika saya dicintai, saya bahagia. Jika saya disayang, saya bahagia. Jika saya dimaafkan, saya bahagia. Jika saya dimengerti, saya bahagia. Jika saya sehat, saya bahagia. Jika saya bebas hutang, saya bahagia. Jika saya kuliah di sini, saya bahagia. Menjadi manusia jika yang tanpa disadari ini akan membentuk jiwa kita tidak mudah menemukan kebahagiaan. Oleh karena itulah teman-teman, sahabat-sahabat Nakoy yang hebat, jangan menjadi manusia jika.
Jangan menjadi manusia jika, karena manusia jika dia akan selalu menunda kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu bisa dia raih kapanpun tanpa harus menunggu, teman-teman hebat. Nah, manusia-manusia jika ini juga digambarkan dalam buku ini ya, menjadi contoh ketika seorang profesor dari Harvard University dia datang ke Italia. Kemudian di Italia tersebut dia lihat ada seorang penelayan yang sedang santai dengan anak istrinya. Dia lagi santai di bawah gazebo kecil, gazebo biasa ya. Kemudian profesor ini lagi liburan, holiday, kemudian bilang ya, apakah Anda penduduk sini? Oh iya. Anda siapa? Oh, saya adalah profesor dari Harvard University Amerika. Wow, fantastik, kata orang Italia ini. Terus, oke, bolehkah saya memberikan saran kepada Anda, Tuan? Kata profesor. Kemudian seorang lain bilang, wow, sangat siap gitu. Kemudian saya boleh memberikan saran yang pertama, kenapa Anda tidak membuang waktu dengan santai hari ini? Coba Anda bekerja lebih keras, Anda melembur, Anda bekerja lebih maksimal, nanti Anda akan punya perahu sendiri. Kemudian, iya Prof, gitu. Kemudian nanti Anda kemudian membuka kantor sendiri, punya perwakilan di mana-mana, dan Anda nanti membuka ya PT di bidang fishing pengiriman ini, dan nanti Anda akan punya saham ya, akan Anda dimasuk ke bursa FX. Kemudian dia tanya si nelayan ini, Prof, kalau saya sudah punya saham, saya sudah masuk perusahaan si Bursa Efek Jakarta, terus saya ngapain Prof nanti? Ya nanti kamu bisa santai, siang-siang kamu bisa duduk di tepi pantai bersama istri dan anak kamu melihat pemandangan, santai. Kemudian kata nelayan ini mengatakan, lah sekarang saya sudah santai Prof, lagi bersama istri saya dan anak-anak saya. Nah ini menunjukkan bahwa untuk sampai ke sebuah tempat yang dimaksud oleh profesor, nelayan ini sudah sampai, teman-teman. Sudah ada di situ, dia sudah menikmati, sudah bersama istrinya, anaknya lagi liburan santai. Nah, ini menjadi sebuah contoh bahwa ada banyak orang yang kemudian seperti mengejar bayang-bayang kebahagiaan sendiri. Padahal kebahagiaan itu, tadi nelayan tadi, ya dia bisa menikmati situasi itu bersama istri dan anaknya ketika dia sedang libur pada hari itu. Apakah kemudian kita harus sukses baru bahagia? Apakah kemudian kita harus kaya baru bahagia? Apakah kita harus misalnya harus menjadi orang yang kemudian dicintai baru bahagia? Apakah kita kemudian harus jadi seorang yang pendidikannya tinggi baru bahagia? Apakah kita harus menjadi orang yang bebas hutang baru bahagia? Tidak. Di dalam pelatihan Seven Awareness justru kebahagiaan itu harus dilakukan pada saat kita dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Ya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan terbatas, kita justru mempraktikkan kebahagiaan tanpa syarat. Ya. Saya pernah memberikan coaching kepada seorang peserta yang dia punya hutang sekitar 4 miliar. Dan apa yang saya lakukan, salah satu yang saya pandu dalam program tersebut adalah bagaimana beliau selalu mempraktikkan perasaan bahagia tanpa syarat dalam kondisi hutang yang banyak gitu. Misalnya orang bahagia tanpa syarat itu kan yang biasanya kalau auranya aura kasihan menjadi aura kasih ya. Yang tadi cemberut sekarang dia tertawa, senyum, ceria, betul kan? Yang tadinya selalu tertutup sekarang dia terbuka. Yang tadi selalu menyalahkan orang lain sekarang dia mulai terbuka dengan orang lain. Yang tadinya mudah emosi sekarang dia ya mudah bersyukur ya. Yang tadinya dia selalu misalnya merasa paling tidak bahagia ya, paling menderita, sekarang dia merasa paling beruntung. Nah, itu belief itu yang kemudian ditanam ke dalam pikiran dia bahwa dia adalah orang yang bahagia walaupun utang masih miliaran. Maka ketika dia keluar dari kontrakan dia, kemudian karena bahagia dia menyapa tetangganya. Pagi Pak, pagi Bu ya. Dan tetangganya yang gak pada disapa bingung ya, kayak ada orang tetangga Anda tiba-tiba nyapa Anda kan udah mungkin lebih dari setahun gak nyapa ya, kaget gitu. Nah dia juga sempat kaget ya, tapi kemudian
pada saat disapa, ya ada yang mengatakan, tumben ya, sudah lunas ya masalahnya, sudah beres ya masalah, sudah lunas ya hutangnya. Nah dia bilang aja amin gitu. Nah ternyata mendapatkan kata-kata walaupun cibiran bisa juga dari pihak orang yang nggak suka, tapi ketika hati kita positif, hati kita bahagia, itu kita anggapnya bukan cibiran, tapi itu sesuatu yang betul-betul ya energi besar buat kita berubah, teman-teman hebat. Dan dia ke kantor yang tadinya dia nggak nyapa, sekarang dia nyapa satpam, apa kabar, tos gitu ya. Satpam yang nggak pernah disapa, tiba-tiba disapa kan jadi kaget juga ya. Kemudian akhirnya, ibu sudah beres ya masalahnya ya. Nah, itu menjadi doa teman-teman hebat. Perasaan bahagia ini hatinya terbuka, sehingga kata-kata yang niatnya orang buruk sama dia tuh nggak mempan, malah menjadi sebuah keberkahan. Orang yang dilihatnya mau menghina malah buat dia tuh sebuah ya gift, sebuah hadiah dan juga sebuah keberkahan yang mengubah kehidupan dia. Pada saat dia kemudian ruang rapat, bosnya mengatakan ya siapa yang presentasi? Saya aja bos. Dia bilang nggak usah. Ya, bos pun nggak percaya, takut dia nanti gagal ya. Tapi dia meyakinkan bahwa dia oke gitu. Akhirnya dia presentasi dan berhasil gitu. Sampai bosnya bertanya, gimana kok bisa seperti itu, udah beres ya masalahnya? Dia bilang, insya Allah lagi proses pak gitu. Nah, perasaan-perasaan bahagia tanpa syarat ini, jika kemudian Anda jaga, Anda rawat, Anda pelihara, dan kemudian Anda betul-betul keep until 21 days, selama 21 hari, ini akan menjadi sebuah energi kolektif yang bisa menggeser ya sebuah keadaan buruk bisa menjadi keadaan yang baik, yang bisa menggeser sebuah beban menjadi sebuah peluang, teman-teman hebat. Itu sangat penting sekali bagaimana di situasi pandemi ini Anda menjaga bahagia tanpa syarat. Dan ini ada good news buat Anda yang ingin mengadakan seminar bersama saya dalam tema bahagia tanpa syarat. Ya, bisa diadakan di kelompok Anda, komunitas Anda secara free. Artinya Anda nggak usah membayar narasumbernya, tapi Anda diminta sedekah buku ini kepada minimal 20 orang. Jadi kalau yayasan Anda memberikan buku kepada 20 guru ya. Kalau perusahaan memberikan buku kepada guru karyawannya. Hadiah ini ya sebagai sebuah cinta, rasa syukur dan juga transfer happiness ini kepada semua all team Anda agar kemudian bisa merasakan vibrasi yang positif ya. Anda bisa hubungi Nako Center di 0819 05 6666479 atau di 087878 lagi 289001 ya. 087878 lagi 289001. Lihat bukunya Bahagia Tanpa Syarat. Bahagia Tanpa Syarat, bukunya kece banget ya, bagus banget dan betul-betul luar biasa ya. Anda niatkan, Anda pakai yang nonton di yayasan, perusahaan, silakan ya dalam waktu 2 jam virtual bersama saya free. Syaratnya Anda memiliki buku ini ya 20 minimal. Kalau peserta 50 dan Anda memberikan semuanya itu great ya, itu sangat luar biasa. Kalau peserta 100 dan Anda ingin memberikan semua, itu lebih great lagi. Bahagia tanpa syarat, karena bahagia adalah ya menarik income Anda teman-teman yang great. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.